Shalom Alekem Besem Yasua Hamasya. Ya, ini direkam saat Yom Sabat ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, biasa memasuki 2025 tuh orang pasti banyak cari ramalan lah ngomong ininya. Mau buat ya kadang orang tuh nggak bisa bedakan mana yang asli mana yang palsu. Tapi ini sebuah pertanyaan dalam hati saya. Bagaimana orang percaya itu emunah atau imannya bisa dipersiapkan menghadapi masa yang akan datang? Karena ke depan itu bukan sesuatu yang baik. Yang ke depan itu sudah banyak ya di luar sana, bahkan ilmuwan-ilmuwan dunia menyatakan akan menuju pada New World Order ya. Bahasa biblikalnya itu ya Great Tribulation gitu. Suka nggak suka emang akan seperti itu gitu. Semuanya serba digital. Nah, tapi pertanyaannya bisa bertahan nggak? Karena kekuatan untuk bertahan tuh kalau kita kenal dengan sang empunya kehidupan atau sang sumber kehidupan sendiri. Tidak pakai makelar, tidak dengan perantara, gitu. Tidak gandol imannya. Lukas 18 ayat 8 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah Yeshua Hamasya itu mendapati emunah atau iman di Haaretz atau di bumi? Terus Roma 10 ayat 17 berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, so yang saya ingin bagikan itu sedikit, nggak bisa karena ini panjang banget. Tapi menghadapi yang ke depan ini 2025 dan seterusnya, itu gimana kita bisa komunikasi dua arah dengan sang punya kehidupan. Ya, saya ulangi, komunikasi dua arah, artinya dialog, bukan monolog ya. Banyak doa, banyak ritual peribadatan ya. Itu rutinitas. Makanya suka kalau dengar nujuman, ramalan tuh banter ya, karena pakai perantara, nggak bisa ketemu langsung. Nah, ini saya bagikan beberapa tipsnya ya. Pasti yang pertama adalah dabar Elohim ya. Makanya dikatakan kan gini, di Devarim yang ke-28 tuh dikatakan gini, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Elohim Adonaimu ya, dan melakukannya pada Yom ini. Nah, ini loh kuncinya. You mendengar dan melakoni. Tapi banyak orang kan dengar aja enggak. Gimana mau ngelakoni? Punya komunikasi aja enggak ada. Padahal kuncinya tuh di situ. Nah, yang kedua, ciri-ciri ketika dabar itu datang gimana? Ya artinya Anda masih meresapi ya, Anda masih meditasi bar Elohim ya. Mau itu Torah ya, mau itu Ketuvim, Neviim, Besora, semuanya itu. You benar-benar serap. Jadi bukan model nyanyi gitu. Enggak. Ya seperti Anda baca novel kesayangan. Contohnya kalau kayak saya dulu, saya suka banget ya, itu yang namanya wuxia atau ini ya, Kang Ao itu persilatan. Wah, seru tuh kalau udah baca gitu mau berjilid-jilid. Ceritanya jadi hidup gitu. Benar-benar kita tuh mesti masuk dalam. Nah, ya begitulah kalau dengan Dabar Elohim, maksudnya yang kertas ya, atau buku atau Bible itu, Besora, Tanak tuh mesti begitu sampai hidup, sampai kita lihat sebuah gambaran atau film. Nah, itu baru nanti kita akan seru mengalami. Yang berikutnya apa? Nah, ini ada karunia yang namanya nabi. Memang ada jawatan tuh banyak. Ada nabi, ya, ada rabi, ada selia atau rasul, ya, pengajar, penginjil. Ini sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat 28. Nah, tapi begini, pesan dari hamba-hamba ini jadikan sebagai konfirmasi. Anda sendiri sudah mendapatkan pesannya, terus Anda dikonfirmasi. Itu sesuai dengan Yoel 2 ayat 28. Nah, 2 ayat 28 nih maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Kalau nabi yang asli itu pasti jadi, ya. Di contoh Yesaya menubuatkan kedatangan Mesia yang kedua kali jadi, nggak meleset. Nah,
Lah orang berani ngaku nabi terus mbluweset terus ramal. Cuman mungkin brandingnya biar kelihatan lebih ini dibilang kenabian ya di Kristen biar lebih payu kan gitu ya. Ini peramal sih, nah, belum meleset kabeh. Itu kalau secara hukum Torahnya dulu ya, seharusnya udah dilempari batu. Seharusnya udah saatnya mati. Nah, ini yang asli nih, Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Elohim Adonai, akan mencurahkan ruahku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua dapat mimpi, turun-turunamu akan mendapat penglihatan. Haleluya. Jadi semua gitu. Nggak bisa diklaim di satu ini ya. Apa maksudnya nggak bisa di satu ini aja, di satu oh harus begini harus gitu. Enggak. Tapi benar-benar yang asli itu teruji. Nggak bisa dibohong ya. Nah, peringatannya begini. Adonai itu akan menyingkapkan seseorang itu dari buahnya gitu. Kalau buahnya busuk, jahat, licik, mesti bilang ya udah tahu itu palsu. Loh, Biliam tuh tajam. Nah, kalau sekarang sudah enggak tajam, kelakuannya enggak ini, tapi pede ngaku kenabian. Wah, parah ini. Beda dengan Nabi Elohim Adonai yang asli seperti Moshe dan Elia. Ya, maka syarat yang asli itu nggak boleh meleset gitu. Itu tanda dari Elohim. Itu ada itu di Torah. Kan seperti itu ya. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya, Matiyahu yang ketujuh, ayat 21 hingga 23 itu keren dibilang begini. Ya, ketahuilah password yang benar. Cukup berkata Tuhan, Tuhan atau Adonai, Adonai, itu tidak membawamu kemana-mana. Yang diperlukan adalah ketaatan yang serius, ya. Ketaatan yang serius ini saya langsung terjemahkan dari The Message ini. Untuk melakukan kehendak dari Abahku atau Bapakku. Ini Yesua yang ngomong. Ya, aku bisa melihatnya. Pada penghakiman terakhir, ribuan tuh akan tiba-tiba datang kepadaku dan berkata, Adonai, kami memberitakan pesanmu loh, maksudnya Injil ya. Kami mengusir kuasa-kuasa itu ya, ruah-ruah yang tidak tahor gitu. Kami mensponsori banyak proyek yang dibicarakan banyak orang masuk KKR apa. Dan Yesus cuma responnya gini, engkau tahu apa responku pada mereka? Sorry, engkau ketinggalan perahu. Yang kau perbuat itu menggunakan aku. Nah, ini bedakan. Dipakai Tuhan atau memakai Tuhan. Engkau menggunakan aku supaya dirimu itu nampak penting. Kamu enggak bikin aku terkesan sedikit pun. Pergi kalian semua. Wah, serem nih. Matiyahu atau Matius 7, 21-23. Tapi ini dalam versi yang The Message ya. Biar menjadi perenungan kita. Nggak bisa bohong gitu loh. Yang palsu nanti ketahuan kok. Mau disimpan gimana setelah berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi kalau yang asli, yang genuine, yang otentik, ya sama kayak Rolex. Harganya bukan turun malah naik. Contoh Nabi Asih kan tadi dibahas Timosia dan Eli. Nggak bisa dibohong-bohong gitu. Buahnya tuh nyata. Hidupnya itu berdampak. Oke, sip. Ya, yang berikutnya ya. Kita kenal dia di dalam apa? Di dalam kesaksian ruah, ya, tuntunan ruah. Artinya tuh gini loh, artinya. Ya, tiba-tiba kita ini akan mendapat tanda-tanda ketika menghadapi apapun. Bisa lewat mimpi, bisa lewat perasaan ya, dari organ kita. Jadi ruah Elohim atau ruah Adonai atau Roh Kudus bahasanya orang Kristen itu biar perlakuan sebagai seorang tutor atau seorang ibu fungsi ya, maksudnya nggak bicara gender nih, yang menuntun, menasehati dan mengajar setiap anak-anaknya. Bayangkan Anda itu punya emak, punya mami, punya ibu di rumah. Maksudnya gini, kalau Anda masih kecil, Anda masih kanak-kanak, misalnya mau pergi, Anda nanya, cocok nggak warnanya? Mau makan apa? Masak apa? Minta nasihatnya mak. Mau pamit, sungkem, cium tangannya mami atau ibu. Manapun ngabari, telepon, mungkin lewat WA, komunikasi. Nah, ini loh yang ruah Elohim, ruah Adonai rindukan. Jadi connect dengan dia, itu bicara personal.
Spiritual journey-mu itu bukan keluar, bukan engkau ikut KKR, ikut seminar ini, ikut pelatihan, enggak. Tapi tiap-tiap hari engkau tuh ngalami sendiri, engkau ada komunikasi dari dalam keluar. Kan dikatakan tadi di awal, mencurahkan semua rohku, semua manusia, mencurahkan rohku. Bahkan dikatakan lebih ini kalau di Beresit itu kan tidak selama-lamanya ruahku adalah manusia, umur 120 tahun. Artinya apa? Selama engkau aku hidup ada ruahnya, ya. Jadi terus Anda lapar dan haus, Anda ngomong, minta dijumpai fisik. Mungkin bisa lewat mimpi, mungkin lewat suara hati. Mungkin ketika membaca Dabar Elohim atau membaca Bible itu tiba-tiba hidup bicara sama. Banyak hal lewat peristiwa. So belajar, ya, ngalami. Engkau dan bisa, pasti bisa kok. Ya, ini saya tutup dengan ini. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dan 13. Dan kalau penghibur atau Ruach HaKodes itu datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tapi apabila ia datang, yaitu Ruach, ya, kebenaran atau ini ya, Waemet gitu ya, Ruach Waemet atau Aletheia ya, Parakletos Aletheia itu bahasa Yunaninya. Yang memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata di dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itu yang dikatakan dan ia akan beritahu padamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Jadi bukan bicara belajar teologi nggak boleh, enggak. Penting, tapi itu kognitif. Cuma di sini. Spiritualitas itu di sini. You and I ngalami, kan tadi sudah sempat dimention, spiritual journey itu dari dalam keluar. Ngalami tuntunannya tiap hari. Nah, ini loh. Baru kita tuh benar-benar menghadapi apapun tuh enggak gentar. Baru benar dipelihara. 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kanan tidak menimpa aku. Karena apa? Dia sudah di dalam kita. Yang mempunyai kehidupan di dalam kita. Sang Maha di dalam kita. Wes, kelar. Beres perkara. Apapun yang terjadi, kita lebih dari pemenang. Ya, sahabat Shalom. God bless you.